Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Fatoni ya. Kalau Anda cari saya di Facebook, cari saja Fas Pasi Tony. Nanti ketemu saya. Kali ini kita bahas tentang formula laris jualan online. Siapa sih yang nggak pingin jualannya laris ya toh? Ada yang nggak pingin? Kalau saya pingin banget. Jadi supaya jualan saya ini laris, saya jualan online tapi laris, jadi nggak perlu repot-repot kemana-mana, di rumah aja, kerja dari rumah, orderan datang terus. Ini formulanya ya, formula yang saya alami, saya rasakan, atau pengalaman saya sendiri. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin bahas dulu tentang bisnis, karena ini masih pengantar juga untuk teman-teman. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu yang pertama menambah iman kita kepada Allah. Ya, kalau Anda berbisnis, Anda akan semakin yakin bahwa rezeki itu dari Allah datangnya. Bahwa rezeki itu bukan dari manusia, adapun manusia itu hanya jalannya aja. Beda dengan di kantor. Kalau di kantor Anda punya bos, Anda punya kantor. Anda sangat yakin sekali bahwa gaji Anda itu berasal dari kantor. Takut telat, takut dipotong. Ketika datang panggilan adzan dan panggilan bos, lebih mengutamakan panggilan bos atau tugas kantor, gitu ya. Jelas. Kalau bisnis pasti iman kita tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin laris, maka doanya mesti lebih kencang, gitu ya. Yang kedua tentang melayani. Jadi bisnis itu tentang melayani, bukan tentang bagaimana hanya menjual produk kita kepada konsumen, tapi untuk melayani konsumen. Jadi tanyakan apa yang bisa kita bantu. Mbak butuh apa? Kalau jualan buku, butuh buku yang seperti apa? Saya butuh buku yang begini-begini. Oh, baiknya buku ini. Nah, gitu. Jadi melayani. Terus yang ketiga tentang memberi manfaat dan value. Jadi pada dasarnya orang itu gak mau dijualin. Kalau dijualin itu ngerasa kalau Anda merampok uangnya. Nah, tapi kalau Anda memberikan manfaat, memberikan value, maka dia akan dengan sukarela memberikan uangnya, membayar atas manfaat yang dia terima. Nah, ini manusia. Jadi bisnis itu begitu. Kalau Anda sudah melayani, memberi manfaat, memberi value, maka konsumen itu akan datang ke Anda. Itu pasti. Selanjutnya, bagaimana cara mulai bisnis? Nah, ini banyak juga yang menanyakan, gimana sih caranya bisnis online nih, gitu kan? Ini tips dari saya, berhenti berbicara dan berencana. Banyak sekali yang punya rencana, saya pingin begini, nanti saya iklan ini, saya jualan ini. Nah, banyak sekali yang berencana tapi tidak melaksanakan. Banyak juga yang berbicara tapi tidak melaksanakan. Maka kuncinya adalah dan mulai action. Berhenti bicara, berhenti berencana. Banyak berencana itu baik, tapi baik lagi kalau dilaksanakan. Apalagi kalau banyak bicara, wah ini lebih parah lagi. Jadi berhenti bicara, berhenti banyak rencana, sudah mulai action, mulai jualan. Nanti sambil berjalan kita akan banyak belajar gimana caranya melayani. Dulu saya juga begitu, namanya jualan itu saya seperti alergi dari dulu. Gak pernah namanya jualan, selalu merasa tidak punya bakat untuk jualan. Tapi kalau di online, alhamdulillah bisa jualan gitu ya. Jujur saya sendiri jualan buku tidak jualan kepada teman-teman saya sendiri. Jarang sekali saya share di Facebook saya tentang saya jualan ini begitu, karena saya nggak pede. Tapi dengan online saya bisa menaruhkan barang-barang saya atau buku-buku saya kepada orang yang sama sekali tidak saya kenal. Jadi santai aja gitu kan. Kalau sama yang saya kenal tuh malah saya kurang pede gitu ya. Sudah mulai action, nanti sambil berjalan belajar. Dulu saya iklan Facebook juga otodidak. Teman-teman masih lumayan, masih ada yang menunjukkan. Dulu saya otodidak, benar-benar otodidak. Terus kemudian setelah berjalan 3-4 bulan saya baru ikut kursus online Facebook Ad gitu. Jadi sebelumnya otodidak. Bisa nggak otodidak waktu itu? Ya alhamdulillah berjalan. Nah, sambil berjalan Anda sudah punya profit, Anda belajar lagi, tingkatkan terus gitu ya, sehingga nanti profit Anda juga akan semakin banyak. Nah, sudah mesti punya rencana kan. Nah, cukupkan rencananya, lengkapi dengan action gitu kan. Nah, gitu ya. Terus tipe memilih produk. Nah, ini juga milih produk ini menentukan kelarisan
jualan Anda. Yang pertama, melihat trennya bagaimana nih gitu kan. Batu akik dulu, kalau dulu Anda jualan batu akik ketika trennya bagus mesti laris. Tapi sekarang, nah, jadi kalau Anda lihat trennya menurun, ya sudah, selesai gitu kan. Lihat trennya. Kalau yang saya baca sekarang, tren anak muda muslim Indonesia sudah cenderung lebih suka memakai produk-produk atau mengaplikasikan keislaman mereka. Seperti contohnya cara berbusana, itu sudah muslim gitu ya, muslimah berjilbab gitu kan. Terus kosmetik yang dicari yang halal, makanya Wardah naik ratingnya, pangsa pasarnya juga naik. Terus buku-buku juga begitu, pola hidup juga sudah mulai berubah. Kalau dulu pacaran itu seperti tren, sekarang tidak pacaran itu akan menjadi tren. Jadi nggak usah pacaran, ta'aruf nikah gitu ya. Maka jualnya buku-buku tentang jodoh, perjodohan yang islami, nikmatnya pacaran setelah pernikahan misalnya gitu ya. Ku jemput jodohku, nah itu karena melihat tren dan nyatanya laris gitu ya. Jadi trennya begitu. Data pasarnya juga mengatakan begitu, bahwa populasi anak muda muslim Indonesia itu terus meningkat dan pemahaman mereka pengaplikasian Islam dalam kehidupan juga semakin meningkat. Data pasarnya begitu. Jadi silahkan digarap kalau Anda punya produk-produk yang seperti ini. Terus yang ketiga, cari kebutuhan pasar. Pasar ini butuhnya apa? Jangan menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan pasar, pasti nggak laku. Atau bisa aja laku, tapi Anda harus meng-create demand, itu lebih mahal. Itu butuh modal besar. Misalnya ini ya, kalau Anda meng-create demand sendiri, artinya membuat tren sendiri. Dulu orang beli tiket itu nggak pernah online, nggak ada online tiket itu. Tapi kemudian Traveloka membuat trennya sendiri. Itu sampai 3 tahun pertama kalau tidak salah itu mereka rugi. Jadi perusahaan itu rugi 3 tahun pertama karena dia menciptakan trend center gitu ya. Di awal emang berat, tapi nanti dia akan dapat pangsa pasarnya. Sekarang orang yang sudah melek online, kalau beli tiket mesti Traveloka gitu kan. Jadi sudah menghasilkan. Tapi itu butuh waktu dan butuh dana. Kalau Anda nggak punya dana besar dan nggak punya modal besar dan waktu yang banyak, maka cari kebutuhan pasar, apa yang dibutuhkan itu yang Anda jual gitu ya. Ini tips memilih produk. Kemudian ini trik larisnya. Jadi laris itu adalah, pemahaman saya ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu artinya waktunya ya pendek. Kalau jangka panjang itu ya sampai nanti itu akan tetap laris. Anda pilih yang mana? Nanti silahkan praktekkan. Supaya laris jangka pendek, yang pertama cari produk yang sedang tren. Trennya nih gimana nih gitu kan. Kalau sedang tren batu akik, jualan batu akik. Sedang tren jilbab bolak-balik, jualan jilbab bolak-balik gitu ya. Terus kemudian datangkan pengunjung ke website ini berat toko Anda. Jadi undang orang datang ke toko Anda untuk kemudian nanti Anda juali. Jadi rubah pengunjung itu untuk menjadi pembeli gitu ya. Jangan remehkan pengunjung. Nah, ini besar sekali. Anda tahu kenapa rokok-rokok sering mengadakan konser? Nah, karena dia mendatangkan pembeli, menciptakan atau branding ya, supaya melekatkan brandnya. Nanti ketika orang sudah datang, nah baru mereka jualin gitu. Datang dulu baru diiklanin rokok gitu ya. Nah, ini jadi datangkan dulu baru rubah pengunjung menjadi pembeli. Ini skemanya, kita bisa lihat. Ini pengunjung, ini SEO itu Google Search Engine Optimization. Jadi website kita ada di urutan nomor 1, 2, 3 ketika orang mencari di Google misalnya begitu. Dia akan klik menjadi pengunjung. Dari FB dia akan klik menjadi pengunjung. Nah, dari Instagram dia klik menjadi pengunjung. Nanti dari FB, Instagram, SEO ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti fokus pembahasan kita itu ada di Facebook Ad ini ya, Facebook Ad atau Instagram Ad. Jadi pengunjung, setelah jadi pengunjung baru kita pengunjung ini kita arahkan ke website gitu ya. Akan terjadi penjualan gitu.
ini jangka pendek. Selanjutnya ini laris jangka panjang. pengunjung website tadi kita arahkan mereka untuk ke database kita, BBM, Line, email, WA, dan seterusnya. Nah, nanti kita olah di database ini. Nanti kita pendekatan, kita kenalan. Semakin dia kenal sama kita, dia semakin percaya, dia akan merasakan manfaatnya dari kita, maka dia akan beli produk kita, gitu ya. Yang kedua, teori ketuk tular. Nah, kalau pembeli Anda puas, mesti dia akan memberitahukan atau merekomendasikan kepada orang lain. Rekomendasi teman ini efektif, jauh lebih efektif timbang iklan TV. Kalau Anda lihat iklan TV produk A, merek A gitu ya, kemudian teman Anda pakai produk yang sama dengan merek B, terus teman Anda bilang kalau produk B ternyata enak dipakai, maka pasti Anda akan pakai produk B. Atau kalau Anda tetap tertarik sama produk brand A, maka Anda akan mencari teman yang menggunakan brand A. Kalau teman itu merekomendasikan, maka Anda akan beli brand A itu. Jadi rekomendasi teman. Yang keempat, branding. Branding ini merek ya. Jadi semacam kalau Anda beli air mineral, apa yang langsung keluar dari otak Anda? Aqua gitu kan. Kalau deterjen, Rinso misalnya gitu. Kalau motor, Honda atau Yamaha gitu. Nah, ini brand. Semakin kuat brand Anda di alam bawah sadar pembeli, maka dia akan memilih Anda. Kalau beli buku offline, Gramedia. Kalau beli buku online, Ilmu Ada Store, misalnya begitu nanti ya. Amin. Gitu. Jadi Ilmu Ada Store. Kalau online beli buku di situ gitu ya. Nanti kalau Anda produk yang lain juga begitu. Nah, ini skemanya dari SEO, dari Facebook, Instagram, jadi pengunjung, Anda giring menjadi database di BBM, Line, email, kemudian dikirim ke website. Nah, database ini pertama pasti kecil, tapi lama-kelamaan coba terus sampai besar. Sampai mentor saya punya database itu email sampai ribuan, ratusan ribu. Kemudian channel Telegram dia sampai 20.000 lebih. Grup Facebook dia juga sampai 113.000 orang kalau nggak salah. Nah, jadi dia jualan sudah di sini. Ini kolam dia. List ini adalah kolam dia, kolam kita. Jadi nanti kalau di sini sudah besar, kita jualan cukup di sini. Kita cukup menggiring orang untuk masuk ke sini toh. Di sini nanti kita olah ya, pendataan. Kita tanam brand kita di sini. Nah, ya. Terus baru kita jualan gitu. Jadi seperti mentor saya itu sudah tidak lagi jualan produk di sini, iklan Facebook, Instagram ini nggak lagi jualan produk di sini. Di sini cuman memberi manfaat. Kalau kamu merasa pengen manfaat ini, kamu masukkan email, kamu gabung di Telegram. Sudah begitu toh kerjaan dia. Iklan di Facebook itu begitu. Masuk ke database, di database ini baru dari orang yang tadinya dingin, dari cool jadi warm, kemudian jadi hot audience. Dari dingin kemudian jadi hangat, kemudian jadi panas. Nah, udah panas itu Anda jualin apa aja dia pasti beli gitu ya. Nah, ini jangka panjang. Terus selanjutnya, meski begitu belum tentu laris. Terus bagaimana? Udah dilakukan semua nih mas, tapi kok belum laris juga? Nah, mungkin ada yang kurang. Nah, ini ibadahnya harus istiqomah. Ibadahnya jangan lupa azan, walaupun lagi banyak pesanan ya tinggalkan, sholat dulu gitu. Jangan mentang-mentang lagi rame azan lupa sholatnya. Nah, ini jangan begitu. Kalau Anda mesti akan bilang, itu ada kok yang nggak pernah sholat tapi dagangannya kok laris terus. Ya apa? Justru kita berharap pada Tuhan, kalau kita sedang lalai begitu harusnya kita ditegur. Kalau tidak ditegur malah itu yang bahaya, ya kan? Kalau orang tua sayang sama anaknya, ketika anak itu salah mesti akan ditegur. Jangan begitu gitu kan. Nah, kalau kita salah terus nggak laris, biar kita sadar, oh ini salah gitu. Tapi kalau kita salah terus dibiarkan sama Allah, nah ini malah bahaya. Nah, kita jadi nggak tahu kalau kita salah. Nanti tahu-tahu pas dihisap kita nggak punya apa-apa gitu ya. Ibadahnya, ingat ibadahnya. Terus hal yang kemudian agar laris, tentukan target market yang tepat.
semakin tepat semakin baik. Target market itu siapa? Orang yang akan beli produk kita. Nah, ini target market. Semakin spesifik semakin baik. Jualan buku kuliah sukses, maka saya jualnya pasti ke anak-anak kuliah, nggak mungkin ke anak-anak pasca kuliah atau umur 35 misalnya, nggak mungkin laku. Walaupun ada kemungkinan laku, dia belikan untuk anaknya misalnya gitu, tapi ini kecil sekali gitu ya. Jadi tentukan target yang spesifik. Anda jualan rokok nggak mungkin ke perempuan kan gitu, Anda jualan jilbab nggak mungkin ke laki-laki kan gitu. Itu jadi semakin spesifik semakin baik. Kuncinya semakin besar market yang Anda target, sebenarnya Anda tidak sedang menarget siapapun gitu ya. Jadi harus semakin spesifik semakin baik. Yang kedua, setelah konsumen membeli produk Anda, maka puaskan. Setelah dia puas, mesti akan laris, karena setiap konsumen dia selalu punya kemungkinan untuk repeat order. Nah, itu tergantung pelayanan. Kalau dia puas, dia akan order kembali, tapi kalau enggak biasanya gitu ya. Terus yang ketiga, jangan jualan terus, tapi berbagi hal yang bermanfaat. Kalau jualan buku, saya biasanya broadcast hal-hal yang bermanfaat dari buku-buku yang saya jual. Isinya tidak jualan, walaupun di bawah nanti ada judul bukunya. Kalau mau order bisa di sini gitu. Tapi intinya bukan jualan, itu subselling. Kita berbagi hal yang bermanfaat, nanti orang akan melihat, oh ya, kalau ini bermanfaat, dia pasti akan beli kok gitu kan. Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Ketemu di modul selanjutnya. Jangan takut untuk praktek. PR-nya adalah tentukan target market Anda. Reseller saya, silahkan tentukan buku apa yang mau Anda iklankan. Jodoh, paket hemat, paket hafid, silahkan tentukan. Target marketnya kira-kira siapa? Kalian tulis umurnya berapa, terus kecenderungannya dia suka apa gitu kan. Kalau hafid mungkin dia suka, saya bisa target yang suka fanspage Yusuf Mansur atau Arifin Ilham atau siapa lagi, Gubernur Jawa Barat Sahabat Wahir. Nah, itu jadi tentukan sampai spesifik, sampai umur atau malah sampai kota. Misalnya kita kan ada program free ongkir, nah kota-kota itu aja yang kita sasar misalnya begitu, itu bisa. Dan itu spesifik. Kalau kita sasar Jakarta, maka orang yang terima iklan kita hanya orang yang ada di Jakarta, yang di Bandung gak akan terima iklan kita gitu ya. Nah, itu PR-nya, tentukan target marketnya, tentukan produknya, kemudian target marketnya, buat spesifik mungkin gitu. Itu dari saya. Ketemu lagi di modul selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.